الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والقرآن والدلالة على الخير اتباع وجوده ومرضاته وثوابه والله ونصر الصالح وقضنا ورجالنا وصرفنا الله يدخل نيتنا في نيته مع أعمالنا في أعمالنا وجازنا وقاسم ولنا بأخرجه ثم إلى أرواح التي من أمر بها واستئناف المتكل سبيل ومعنا ذلك ومعنا لأن الله يغفر له ويرحمه وسبحانه يسكن جل برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hli qalbi bi nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita menghormati para habaib, para asatidzah, wal aba, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, khusus Ali al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid Allah fi sihah wal afiyah wa sallallahu fi jami'il umuri amin rabbal alamin. Alhamdulillah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sama kita semuanya, Islam, iman dan nikmat yang lain yang banyak Allah berikan sama kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang baik bisa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amin rabbal alamin. Salawat dan syaring salam junjung tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan mungkin hari yang terakhir daripada Ramadan tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan diberi umur panjang bisa bertemu Ramadan yang Allah ta'ala amin dan dalam sehat walafiat. Amin ya Allah. Ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa la tukmilu al-'iddata wa tukabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memindahkan kita dari bulan yang baik menuju yang baik. Dari Ramadan yang mana kita dianjurkan untuk berpuasa, mengamalkan daripada syariat sunnah-sunnah Nabi SAW. Luar Ramadan kita dianjurkan lagi di dalam bulan Idul Fitri, yaitu Syawal, yaitu diantaranya Idul Fitri, takbirullah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bila kalau sudah sempurnanya bilang Ramadan tadi 30 terus bulan, terus kan 30, lahirnya 30. Maka ucapkanlah takbir. Takbir yang ada di dalam bulan Syawal ini dan Idul Fitri ini takbir mursal. Dianjurkan mulai daripada azan maghrib nanti sampai sholat imam selesai. Daripada yang dianjurkan takbirnya mursal terus benar, baik dalam keadaan di rumah atau di masjid sendirian atau ramai-ramai, dianjurkan untuk memperbanyak daripada takbir tersebut. Kemudian Allah di akhir ayat itu tujuannya apa? La'allakum tashkurun, agar kita bisa menjadi hamba yang syukur sama Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan terima kasih sama Allah yang Allah memindahkan kita dari bulan Ramadan memindahkan ke bulan Syawal. Dianjurkan untuk takbir, ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ juga dianjurkan untuk puasa kita Syawal 6 hari daripada puasa sunnah Syawal. Sunnahnya berurutan. Nak dipisah pun tidak apa-apa. Nak dipisah juga tidak masalah. Mengucapkan rasa syukur sama Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Dan syukur itu lazidan. Kita saja kalau diberikan suatu kebaikan oleh teman atau keluarga, itu selayaknya mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang dia sudah berikan sama kita. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Gubernur Umar Abdul Aziz. Ada suatu kelompok datang menemui Khalifah Umar Abdul Aziz. Kemudian satu pemuda berdiri, melihat yang tua mungkin tak ada yang mau berdiri, jadi pemuda tadi berdiri. Kemudian kata Umar Abdul Aziz,
Coba cari yang lebih tua, jangan Anda. Nah, ini dijawab oleh pemuda tadi. Kalau mau lihat dalam segi umur tua, sebenarnya banyak yang bisa mungkin jadi gubernur melebihi dari Anda dalam segi umur. Melihat cerdasnya pemuda tadi, maka Umar Abdul Aziz tadi gubernur silakan Anda mau ngomong apa. Kemudian pemuda tadi ngomong, saya tidak meminta daripada hal dunia. Lain kami datang ke sini, saya mewakilkan daripada kelompok saya, mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Anda yang adil. Kami hidup dengan tenang, damai, tidak ada kebencian, tidak ada kerugian. Bahkan kami ekonomi kami maju. Kami hanya mengucapkan dasar terima kasih. Ini manusia. Bagaimana kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah Subhanahu Wa Taala, abdu ibn Awwab. Dari itu apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat kepada hamba-hamba yang diberikan oleh Allah, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa 30 hari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dididik di dalam bulan Ramadan tadi. Yang mungkin dulu jarang mengamalkan sunnah Nabi, alhamdulillah masuk Ramadan mengamalkan sunnah Nabi. Yang dulu jarang makan sama keluarga, bini sama anak yang kesibukan bulan Ramadan, baca makan bersama, buka bersama, bahkan sahur bersama. Ini hikmah daripada Allah, nikmat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ya, selainnya apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang diberikan oleh Allah, itu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dikotori, jangan dirusak, hingga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah, contoh yang lain, ada orang profesinya jadi doktor, profesor, ataupun pedagang, ataupun yang lain. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditentukan yang lain, harus lain. Kalau sudah ditentukan yang baik, itu jangan dikotori, jangan dihianati, jangan merusak, jangan membohongi, dan lain-lain. Maka orang yang semacam ini bisa mendapat kedudukan dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya orang yang ahli ibadah yang bisa dekat sama Allah, orang yang profesi apapun selama dia bisa menjalankan hukumnya Allah, maka bisa menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi polisi, tentara, dan lain-lain. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dikotori. Maka dari itu juga kita ditakdirkan masuk bulan Ramadan oleh Allah, jangan dikotori. Dulu diceritakan ada seorang wali bin Aulia, wali besar, punya murid wali itu. Nah, muridnya tadi diperintahkan untuk pergi satu masjid, catat sebanyak 40 wali. Catat sebanyak 40 wali. Dicatat oleh murid. Sudah 39, bingung sih kok lagi siapa? Tinggal siapa lagi sholat? Masa ada wali? Polisi. Masa ada wali? Akhirnya selesai sholat masih mencatatlah nama laki yang tempat dulu seorang polisi, orang wali bisa menjadi dekat dengan Allah SWT, menjadi wali min awliyaillah selama dia tidak merusak daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kalau di bulan Ramadan kita dianjurkan, mungkin oleh para asatidzah kita sering mendengar daripada nasihat mana mungkin mengulang belajar akhir, hari antara Ramadan atau Lebaran, masih sempat juga. Itu diantara kita disuruh menjaga daripada puasa Ramadan. Masih ada beberapa jamaah yang masih bisa menjaga. Jagalah puasa Ramadan itu seperti kita menjaga harta benda itu, emas, enggak harta dunia yang lain. Maka jagalah puasa seperti itu. Daripada apa? Dari hal-hal yang batal puasa, sama daripada hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Ini harus dijaga. Dari itu dua bulan Ramadan, maka kalau bisa mengamalkan puasa bagus. Apalagi mengamalkan puasa daripada sebelum Sita Syawal, puasa dan Syawal. Yang paling penting juga Allah jaga sholat. Perintah bulan Ramadan Allah semangatnya. Sholat berjamaah, subuh berjamaah, isya berjamaah, asar. Bagus, tapi kadang-kadang bulan Ramadan lewat sholat berjamaah, sholat dewe-dewe. Jangan menjauh-jauh. Kadang-kadang sudah masuk waktu isya, sudah sholat dewe-dewe. Ganti lagi gawe. Kita ganti lagi gawe. Sholat dewe. Jangan, ayo. Amalkan apa yang sudah dididik di bulan Ramadan. Kali dia baca ke masjid, sudah di rumah. Tetap itu, amalkan sholat berjamaah.
jamaah. Tapi kalau anu bagusnya di masjid, di antara makmur ke masjid itu ada yang sholat berjamaah, ada yang sholat bahkan dikatakan la sholat liman masjid ala masalah gitu. Tidak dianggap sholat seseorang kalau umpamanya berdekatan dengan masjid. Tapi tidak sholat di masjid. Di sini dikatakan tidak sempurna aja, bukan berarti tidak sah. Kemudian juga Allah ya di antara di makmur di masjid selain sholat ini apa namanya adanya kajian-kajian majelis ilmu kajian-kajian Islam itu makmur di masjid juga alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dikategorikan orang makmur di masjid. Insyaallah kita termasuk orang makmur di masjid sebulan betul. Di bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan dari paginya, dari zuhurnya, tarawihnya, Allah penuh daripada mengambil daripada masjid Allah Subhanahu wa taala kegiatan-kegiatan. Di antara lagi apa? Membersihkan masjid. Membersihkan masjid itu termasuk makmur di masjid. Kalau ada kotoran, bukan di bawah sejadah, punya pesta buka kotorannya, tapi disimpan. Dibuang. Di zaman Rasulullah SAW itu ada sahabiah, seorang perempuan. Gawinya dia membersihkan masjid. Tinggal. Tidak dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Karena cuaca yang dikatakan sangat panas, dianggap yang biasa, ini tidak dikabarkan kepada Rasulullah. Besok harinya Rasulullah datang ke masjid. Nanya tentang seorang sahabat mana? Perempuan yang biasa membersihkan masjid itu mana? Maka itu sahabatnya meninggal ya Rasulullah. Kenapa tidak dikabarkan kemana kata Rasulullah SAW? Baca sangat panas Rasulullah. Kami sendiri aja yang urus. Maka Rasulullah mana kuburan? Mau menghadap ke kuburan sahabat ini. Termasuk makmur masjid juga membersihkan masjid. Allah. Dulu kalau asal di Madura, kalau untuk di Jawa itu namanya Cito. Ada tukang mie jam. Setiap pagi membersihkan masjid. Di masjid, depan masjid ada pohon daunnya berjatuhan, pohonnya berjatuhan, apa ya, sapu kumpul. Oleh pihak masjid lama-lama mungkin ada untuk bangunan, pohonnya habis, nangis seperti itu. Nah, apa dipotong? Ya hilang apa kalau kami membersihkan masjid? Hilang apa dipotong nangis belum mendengar pohonnya membersihkan masjid seperti akan dibangun dengan Allah Subhanahu wa taala pada Allah masjid dan ke suatu tempat di langsung surga Allah Subhanahu wa taala. Nampak apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan juga kita di akhir daripada asal Ramadan ini memang di Islam sudah dianjurkan memperbanyak niat di bulan Ramadan itu sangat penting. Ya, mampu, tak punya hajat, menyusul kita Allah Subhanahu wa taala ini mesti sebab baca kau daripada Ramadan kita. Di sini Al-Baqir membahas sedikit mengenai daripada amaliyah mungkin di malam Lebaran selama esok hari. Kalau kita mengenali kalau Lebaran ini tidak lepas dengan silaturahmi. Alhamdulillah para salaf kita, para dahulu kita ini menghidupkan, memakmurkan hari Lebarannya dengan silaturahmi. Kalau bukan karena mereka, Allah alam berjalan tidak dengan silaturahmi. Tentu mereka juga mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dakwahnya pertama kali dia silaturahmi. Dakwah ke rumah ini diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terang. Sembunyi itu, sembunyi ngajak orang itu melukis. Itu dakwah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sebelum beliau wafat, Nabi SAW menasihati para sahabat-sahabat dan begitu juga keluarga. Arhamakum arham. Perhatikan hubungan kekerabatan kalian. Itu dipesankan oleh Nabi SAW di antara sebelum wafatnya Nabi SAW. Bahkan Amr bin Abbas radhiyallahu taala pernah nanya sama Nabi SAW, wahai Nabi, untuk apa engkau diutus di muka bumi? Maka Nabi SAW jawab, al-salani bisilatul arham wa ghazril awzan wa yuwahhid Allah la yusyrik bihi. Kata Nabi SAW, saya diutus oleh Allah untuk menyambung pererat daripada tali silaturahmi, menghancurkan berhala, mengesahkan Allah, tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali itu. Dijawab oleh Nabi Muhammad, kalau
perhatikan daripada hadis yang disebutkan oleh Nabi. Nabi mendahulukan silaturahmi, baru masalah tauhid. Saking pentingnya daripada silaturahmi. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala disebutkan Ar-Rahim mu'allaqatun bil 'arsy yaqulu man wasalani wasallallahu wa man qata'ani qata'ahu. Disebutkan rahim itu bergantungan dengan 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan barang siapa yang menyambung hubungan dengan aku, maka Allah akan sambung dengan hubungannya denganku. Barang siapa yang memutus hubungan dengan aku, maka Allah akan memutus hubungan dengan hadis ini ujian bagi orang yang memiliki sifat silaturahmi. Begitu juga ancaman bagi orang yang memutus daripada silaturahmi. Nah, silaturahmi ini bukan hanya pas di hari Lebaran deh. Di hari-hari lain juga kita dianjurkan untuk bersilaturahmi. Tapi alhamdulillah, salafus saleh kita, orang-orang dahulu kita mengisi di hari Lebaran dengan bersilaturahmi. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sar'a yamiddahu fi 'umrihi wa yuwassi' lahu bi rizqihi wa yad'u 'anhu min yadis-suq wa yattaqillaha wa yasrahu." Dikatakan barang siapa yang ingin umurnya diberkahi, hanya umur diberkahi ya, dalam sehat walafiat, terus juga diluaskan daripada rezekinya, dijauhkan supaya daripada meninggal su'ul khatimah, yaitu bertakwa sama Allah dan menyambung daripada tali silaturahmi. Yang silaturahmi itu umur berkah. Kedua, beliau diberikan rezeki yang lancar. Ketiga, dijauhkan daripada mati su'ul khatimah. Diceritakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sahabiah, seorang perempuan, tanya sama lakinya tentang anaknya yang ditawan. Anaknya kita cak anak kita ditawan oleh orang ini bisa bebas, tapi tidak. Akhirnya Allah lagi yang mati juga tidak tahu. Hitungan dari Rasulullah. Akhirnya kata dua-duanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka Rasulullah SAW mendengar cerita daripada dua sahabat ini. Rasulullah SAW menjawab. Mereka kata Rasulullah SAW, takwa, tetap beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor ketika diuji, jangan tetap menjaga ibadah, kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, beliau kata Rasulullah SAW, sabar. Sabar, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu besar. Ketiga, kata Rasulullah, memperbanyak kalimat haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirnya balik sahabat beramal bertakwa, sholat berjamaah, zikir, sabar, baca la haula wala quwwata illa billah. Dengan mengamalkan semuanya ini, pada saat Romawi ini menyuruh tawanannya untuk mengurusi hewan ternak, nah anaknya bisa bebas, kabur, sekeluar. Kabur itu bukan mau dingin, kalau mau lepas dari lapas itu kabur mau dingin dan mau barang. Ini yang melok 4.000 hewan ternak, 4.000 daripada hewan ternak melok. Sampai rumahnya ibunya seneng anaknya balik. Terus juga yang ikut hewan ternak 4.000 daripada hewan ternak. Jadi apa yang disampaikan di dalam ayat Allah SWT yang kita dengar, yang biasa dikatakan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu tidak terputus. Kalau punya bertakwa sama Allah, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Tidak terputus sampai situ ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anaknya balik bahwa hewan ternak sebanyak 4.000. Allah. Kemudian juga suami ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Lailatul Qadar, di malam Lebaran, itu dianjurkan jangan lupa sebenarnya masih ada buku berarti. Masih ada buku tetap buku dulu gitu. Nah, buku ini tetap mengamalkan sunnah Nabi, mudah-mudahan bisa diamalkan. Tetap baca bismillah. Kalau nggak usah bismillah lagi Ustaz, saya tak tulah 3 di bulan Ramadan. Kalau yang senior gue kecil dah. Kita baca bismillah, habis itu doa makan, baru doa buka, baru makan dengan kurma yang basah, nanti gitu mungkin kurma yang biasa dijual. Ini kadang-kadang lupa gitu kalau sudah dengan ada maju minuman langsung singgung bismillah laida, doa makan laida, doa buka
boleh tidak langsung ngegas. Kalau minum langsung minum. Sunnah Nabi lain. Karena sunnah Nabi SAW itu pembebasan berarti umum berarti habis itu baru air zam-zam gitu ya. Kalau ada air zam-zam banyak putih. Tidak kata banyak putih. Air yang belum dimasak, air asli. Air asli. Apa namanya? Kalau sama kelapa asli itu. Apa lagi? Madu asli. Tapi jangan bawa balik ke rumah, bahaya. Canda. Madu. Barulah sesuatu yang dimasak. Sehingga tadi yang video ada itu paling gahing. Catat paling gahing. Nah, apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Lailatul Aid itu dianjurkan. Kita itu menghidupkan malam daripada malam Lebaran tadi. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khamsul layalin la turaddu fihinna du'a." Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya seorang hamba di antaranya ini malam Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, malam awal Rajab, jadi malam daripada malam Lebaran. Maka dari itu Allah menghidupkan dengan takbir itu bukan dengan suara mik, apa namanya? Suara api itu, mik, tapi dengan suara asli. Dengan suara asli. Kadang-kadang tangguhan yang besar, ngomongin suara dikit, kecil. Jadi dengan Allahu Akbar, tapi jangan sikap juga walaupun setiap hari dianjurkan, tapi jangan main bohong. Satu masih ibaratnya tadi Allah dalam hidupnya apa? Ada selain agama Islam ada itu nih, harus memperhatikan juga yang hal-hal yang semacam ini. Kemudian Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan mandi ghusl. Mandi tadi sudah boleh di nisf miglab daripada malam hari separuh, malam hari 12 dan 12 pojok lah. Boleh nanti paling bagus itu mandi sebelum nak pergi sholat. Kalau memang kita nak mandi malam hari tidak apa. Tapi kalau habis itu sebelum pergi mandi lagi jadi segar. Kalau mandi jam 1 tidur lagi masih gila langsung pergi. Tidak bagus lagi. Makanya jangan mandi lagi niat. Saya niat mandi sunnah Idul Fitri. Kemudian Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga banyak juga orang terlepas di dalam sholat subuhnya. Orang sekarang ini dari pihak pajak kadang-kadang malam luar biasa. Kami ini Ustaz kalau sholat subuh di awal waktu jam 5 masih ada waktu antara jam 5 sampai jam 7 sholat id. Ketiduran ayah kami tak sholat id kaget. Biarlah kami bangun jam 6. Sekalian mandi, sholat subuh, pergi masjid. Ini mudah-mudahan ada jadi dengan penting kalau sholat id itu sebenarnya jam 9 pun boleh, tapi sunnah itu berjamaah. Jadi masuk akhir waktu sebelum masuk waktu zuhur subuh ini wajib. Id sunnah muakkad. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dianjurkan makan. Sebelum sholat itu kita dianjurkan makan lain. Kalau itu ada makannya nanti setelah sholat itu ada hadis semacam puasa. Kalau sholat id dianjurkan makan. Kenapa sih itu? Karena kita 30 hari sebulan penuh sudah puasa wajib. Kalau itu ada sebelumnya memang puasa, tapi puasa bukan puasa wajib, puasa sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan selamat hari raya. Itu dianjurkan. Minal aidin wal faizin maqbulin taqabbalallahu minkum wa minna fataqabbal ya karim. Jawabnya beliau sama-sama bukan. Jawab bukan sama-sama jawab taqabbalallahu minkum wa minna ya amsalih wa antum kullu amin wa antum khair. Bukan sama-sama tapi sudah jadi adat. Sama-sama itu maksudnya apa? Minta maaf ibu. Sering kan kita mengucapkan sama-sama, yang paham juga kalau disebutin sama-sama paham. Tadi minta maaf juga, minta maaf. Kemudian Allah rahmati Allah SWT Habib Salim Syadri kalau di hari raya Idul Fitri beliau menganjurkan minal aidin wal maqbulin. Kalau Idul Adha minal aidin wal faizin. Maqbulin apa? Supaya diterima ibadah Ramadan. Tapi bagusnya apa jadi ikut minal aidin wal faizin maqbulin disebut kalau ikut. Kemudian Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala
dalam memakai pakaian tuh yang bagus itu memang sunnah. Ada kata yang baru, ya sekiranya yang lama masih bagus dipakai, tapi jangan ada niat sombong, jangan ada niat sombong. Mau pakaian aku yang baru, mahal pakaian kau inilah, aku lebihnya belakangnya ada es, marah kita jangan, ayo sombong lah, hilang, baik-baik kita di bulan Ramadan untuk menjauhkan daripada sifat sombong. Banyak terjadi hal-hal kalau sudah satu Syawal cepat, bahkan kadang-kadang silaturahmi hampir mau pempek jauh dikeras iya kau dimasak yang sedikit nanti kau di mau dia itu kalau kita mau mau gitu jangan langsung makan banyak, coba dulu dikit. Kalau cocok nambah, kalau langsung nyekop sebanyak tidak cocok, akhirnya kita tidak makan masih sekali dikit akor tidak akor sudah senang tidak nambah. Karena itu bahkan juga kalau seandainya pas posisi dalam sholat berjamaah, masuknya waktu sholat, ya sunnah bagi itu kamu di mana ya pas sholat ya. Apalagi ngajak sholat berjamaah itu dianjurkan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kami jam berapa? Akhir minggu dengan podcast. Insyaallah dikira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Ketika nak bepergian untuk melaksanakan sholat itu kalau bisa kita ambil jaraknya, kalau rumahnya dekat sini agak ambil jarak agak jauh dikit baliknya jangan dikit cari jalan beda pergi sampai itu cari jalan beda. Kita ni kalau sudah selesai ya wajib balik cepat, karena itu perginya yang agak jauh putarnya dikit. Disunahkan itu kalau bisa berjalan, jangan berkendaraan. Maksud kepada kerja lagi kalau rumah ini mulai ngasih gua jalan-jalan lain. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki wangi itu dianjurkan yang perempuan, jadi gitu yang punya perempuan ini wangi kalau dia tujuannya dari untuk supaya dicium oleh orang haram, laki yang diam dayus dikatakan. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, laki-laki dayus yang diam aja ketika perempuannya dipandang sama laki-laki lain yang bukan mahramnya. Begitu juga Allah mahram. Banyak sering terjadi bainanah di antara manusia ini salaman yang bukan mahramnya, lebaran apa-apa. Hatta lebaran, hatta selain lebaran tetap yang bukan mahram tidak boleh salam. Kalau itu dikatakan mahram, betul bisa kan? Mahram alamat. Onaan yo mama, bibi, ya Allah, banyak saya terjadi semacam itu salaman. Lagi kalau kami tidak salaman, enggak terima aja, ya lah. Itu mohon maaf. Ya, kalau memang masih belum balik, oke lah. Tapi kalau sudah balik, pokoknya jangan ini bukan mahram bahaya. Kesentuhan kulit yang bukan sama mahramnya. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, disebutkan oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannah ghadih, ya, tidak masuk dalam surga orang yang putus daripada tali silaturahmi. Ya, tidak masuk dalam surga orang yang putus daripada tali silaturahmi. Allah. Akhir Ramadan. Ini akhir Ramadan. Nafahat-nafahatnya Allah. Pemberian-pemberian yang Allah itu setiap malam. Kalau di dalam bulan Ramadan itu mulai maghrib sampai masuk waktu subuh. Kalau bulan lain sebelum subuh. Tapi kalau bulan Ramadan mulai maghrib sampai masuk waktu subuh. Nafahat-nafahat yang Allah berikan, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala itu bisa diambil melalui apa? Tilawatul Quran. Jangan lupa juga Al-Quran. Ramadan semangat Quran. Ramadan lewat. Yang paling penting adab sama Quran. Penting juga boleh ngaji Quran tapi adab kadang-kadang lupa. Mohon maaf sebutkan satu kita. Membolak balik Al-Quran kadang-kadang dengan mandi ludah. Itu haram ada. Kata adab. Kenapa jadi itu Ustaz? Kita pegang pipi kita mandi ludah. Agak itu. Mudah kan Al-Quran lebih mulia.
lebih mulia. Begitu juga bahkan kalau posisi kita dalam keadaan duduk nih, ada orang baca Quran posisinya dalam keadaan tegak, sunnah bagi kita tegak, bagi yang mampu. Apa jadi? Ada kita baik kalau mengibarkan bendera merah putih tegak. Al-Quran lebih mulia. Al-Quran lebih mulia. Gue juga mau bolak-balik Al-Quran, jangan cuma bolak-balik Quran. Kalau memang posisi kita dalam keadaan ngaji di pertengahan juz 15, bukan langsung di tengah. Oh masih 14, buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan. Terus juga Allah sering juga mau habis ngaji Quran. Subhanallahul adzim. Barang sesuatu ditaruh di pojok Al-Quran. Ditaruh di pojok Al-Quran. Subhanallahul adzim. Atau kacamata yang ditaruh pojok Quran, atau HP-nya ditaruh pojok Quran. Ada jadi Quran ada. Ya, kurang sempurna dalam jalan ibadah dalam membaca Al-Quran. Karena itu salah satu nafhat. Udah lewat kalau kita nih, mudah-mudahan diupakan lagi teman-teman. Terus juga apa dia bisa kita baca azkar adiyat yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sering kita baca dia asyhadu an la ilaha illallah ya. Astagfirullah azalukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini juga dianjurkan. Bukan hanya nunggu pas lagi. Kalau bisa setiap hari, setiap waktu membaca daripada zikir 50 atau 100 daripada zikir. Nah, di antaranya lagi, nafas pemberian Allah itu bisa diambil dengan apa? Menjaga hubungan silaturahmi. Jangan sampai di luar bulan Ramadan ini kita ada kebencian sama orang muslim, memiliki kedengkian untuk memutus daripada silaturahmi sama orang tuanya ataupun sama keluarga Allah. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk daripada kategori orang yang berhasil. Dari itu ada beberapa waktu mungkin kalau ada kekeliruan antara kita ya sama-sama minta maaf, jangan nunggu lebaran atau nunggu malam 1 Syawal. Kalau ini mau faizillah, kalau bisa sekarang minta maaf dulu sehingga kalau keluar Ramadan dan masuk malam 1 Syawal kita bisa juga menjadi orang yang bersih dari maaf kepada orang-orang yang lain. Kemudian Allah zakatul fitrah dianjurkan juga. Kan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau memiliki kemampuan di hari 1 Syawal dan malam kedua daripada kehidupannya, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun ibarat anak punya lebih sekilo, 15.000 cuma keluarga 1 kilo, jangan pakai duit. Lebih aman lagi beras atau Indonesia itu lagi. Pada sana bingung kalau ditanya Ustaz, boleh tak pakai duit? Jawab salah gitu, mengurus bersih mau kita berdoa. Jadi asal maki beras, kalau nambah duit, pakai duit. Kalau kita ambil kesimpulan di situ kan kadang-kadang tertulis zakat fitrah ganti duitnya 37,5 kalau tidak salah. Fidyahnya berapa? 40. Apa lebih mahal? Sedangkan kalau fidyah itu 7,5 atau anggaplah 1 kilo. Bukan 1 kilo berapa? 15.000 mungkin. Anggap itu paling mahal 15.000. Zakat fitrah katakan 2,5. Sampai rumah harus 3 kilo. Kali ke anggap berapa? Beras tadi 37,5. Kok mahal fidyah dengan hitungan 1 kilo? Apa ini sudah? Bingung asal kan pakai beras itu paling aman. Kemudian Allah SWT memberikan beras zakat fitrah itu tidak boleh kepada anak kecil yang belum balik. Soalnya kadang-kadang malam lebaran ini keluarga budak nyari beras. Allah itu kita kalau ngejar itu kepada anak kecil yang belum balik itu dikatakan zakat fitrah. Itu maka dikatakan hadiah, wajib lagi dia mengeluarkan daripada zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu ini paling afdol ini dikeluarkan di waktu wajibnya itu dikeluarkan waktu malam ini. Misalnya paling afdolnya setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat repot masih sibuk sembahyang dulu, pakai baju dulu, baju makanya malah kalau mengeluarkan setelah sholat id itu hukumnya boleh-boleh saja. Makruh. Tapi kalau sudah terbenam di malam 1 Syawal itu haram tapi kalau dia mengeluarkan Allah ini mungkin ada sebagian itu mengeluarkan dari awal Ramadan atau di pertengahan Ramadan kepada yang lima, kepada orang yang berhak lima, boleh tak? Boleh.
syarat yang nerimo tadi posisinya pas malam 1 Syawal termasuk kategori tetap yang berhak nerimo. Tapi kalau dia sudah berubah posisi keadaannya dia mungkin mampu, mungkin kaya, maka tidak saja kan itu gitu. Boleh kita minta lagi? Boleh kalau dia kalah mana gitu. Tapi kalau dia kalah mana gitu, keluar lagi. Tapi bagus itu disayangkan zakat itu untuk masjid, untuk sholat, kalau madrasah itu bingung baliknya kemana? Kali ini mana kita tidak tahu ya. Kalau masjid insya Allah ada yang ketahui kalau pengurus-pengurus yang ini yang berhak untuk menerima Allah. Di sini ada tanya. Sudah ya? Tidak mau. Oh